di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, luar biasa Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Bicaralah bagi setiap kami, berkati kami semua Tuhan dengan kebenaran ini. Jalannya pemberitaan dari awal, pertengahan sampai kepada akhir kami taruh sepenuhnya, biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Tuhan bersama-sama dengan saya, kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur malam hari ini kita bisa jumpa kembali di dalam ibadah penyegaran iman di akhir bulan yang selalu diadakan di Persekutuan Doa Yerusalem. Dan saya mendapat kesempatan untuk dapat berbagi berkat firman Tuhan buat kita sekalian. Baik saudara yang terkasih, malam hari ini dalam ibadah penyegaran iman ini saya ingin bicara tema juga seputaran tentang iman, ya. Iman yang sejati atau iman yang murni itu akan menjadi sorotan dari khotbah pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan satu ayat pendahulu buat kita sekalian dari kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kita akan membacakan teks ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Ya, kalau sudah temukan boleh berkata amin. Ya, saudara yang terkasih. Ya, 1 Petrus ya, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ya, dalam hitungan ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah saudara, ayat yang ke-7 ini adalah rentetan dari ayat yang sebelumnya. Dari mana ayat yang ke-7 itu sampai? Kita lihat dulu ayat yang ke-5, saudara yang terkasih. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Mari ayat 1 ayat yang pasal 1 ayat 5. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Sampai di situ. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa iman kekristenan itu iman yang ditambahkan. Saya ulang ya, iman kekristenan itu adalah iman yang ditambahkan. Maksudnya adalah iman kekristenan itu tidak berdiri sendiri. Iman kekristenan itu bukan iman yang saudaraku hanya tunggal semata. Tapi iman kekristenan itu iman yang ditambahkan sesuatu di dalamnya. Apa sajakah yang ditambahkan kepada iman kekristenan kita? Tadi kita mulai dengan ayat yang ke-7, tapi itu adalah klimaksnya. Nah coba saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-5. Di situ dikatakan begini, tambahkanlah kepada imanmu itu apa? Satu, kebajikan. Lalu setelah kebajikan apa? Pengetahuan. Setelah pengetahuan, apalagi ayat yang ke-6, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari diperhatikan ayat yang ke-6, klik. Penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Setelah penguasaan diri apalagi? Ketekunan. Dan kepada ketekunan apa? Kesalehan. Jadi iman kekristenan itu terus ditambahkan. Setelah kesalehan tadi ayat yang ke-7, puncaknya adalah saudaraku kasih kepada sesama, lalu kemudian kasih kepada semua orang. Nah ini saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Itu adalah iman kekristenan. Jadi saudara, kalau iman itu dikatakan dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, maka iman itu dimulai dengan dasar, tetapi kemudian iman itu ditambahkan lagi dengan yang namanya kebajikan. Setelah iman ditambahkan dengan kebajikan, iman itu ditambahkan lagi dengan pengetahuan. Sudah pengetahuan, ditambahkan lagi penguasaan diri.
Sudah penguasaan diri, ditambahkan lagi ketekunan. Sudah ketekunan, ditambahkan lagi kesalehan. Sudah kesalehan, ditambahkan lagi, saudaraku, kasih kepada semua orang, ya, sesama dan semua orang. Nah, itu iman kekristenan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah iman seperti itu kita miliki dalam hidup kita? Atau justru kita ini punya iman hanya iman saja, alias percaya saja, mengaku dari mulut saja bahwa Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Juru Selamat, Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah kekuatan kita, saudaraku. Tapi iman itu tidak ditambahkan sesuatu yang disebut dengan kebajikan, atau ditambah dengan pengetahuan, atau ditambahkan penguasaan diri. Maka itu iman yang bukan iman sejati. Itu bukan iman yang murni. Iman yang sejati, iman yang murni, itu terus ditambahkan dari hari ke hari, tambah bertumbuh, tambah luar biasa. Itulah iman yang dimiliki oleh orang Kristen. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Tanya sampai kiri kanan, imanmu sudah naik sampai mana? Saudara terkasih dalam Tuhan, kita ini suka ibadah penyegaran iman, kan? Ya, dulu disebut kebaktian penyegaran iman. Selalu ada kata iman di belakangnya. Saya tidak tahu saudara sudah ikut penyegaran iman berapa kali, ya saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan, betulkah tidak iman kita itu disegarkan? Kalau iman disegarkan, berarti iman itu akan mengalami yang namanya peningkatan. Iman itu kalau disegarkan, maka iman itu akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Iman itu kalau disegarkan, maka iman itu tidak stagnan. Iman itu tidak statis, tapi iman itu akan bergerak maju, akan tambah hari, tambah luar biasa, tambah dewasa, tambah murni, dan tambah bernilai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita berkata begini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, ketika seorang yang sangat terkenal dengan iman itu, yang namanya Abraham itu disebut bapa segala orang beriman, ya. Dia betul-betul memiliki iman yang seperti Alkitab inginkan, atau iman yang bertumbuh, sehingga ketika dia mengalami usia semakin tua, dia mengalami, saudaraku, ya, di mana sudah tidak lagi kuat secara fisik, tapi imannya itu tidak pernah lemah. Roma pasal 4 ayat 19-20. Minta tolong ada yang bisa bantu baca ayat kok. Roma pasal 4 ayat 19 dan ayat 20. Perhatikan ini ayat, ya. Pakai mic kakak. Ya, Roma 4 ayat 19-20. Silakan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim telah tertutup. Imannya tidak menjadi lemah. Amin. Saya ulang lagi. Imannya tidak menjadi lemah meskipun dia sudah 100 tahun usianya. Tapi imannya luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, imannya tidak menjadi iman yang semakin menurun, tapi imannya tambah kuat. Pada usia 100 tahun itu bukan usia yang muda, saudara yang terkasih. Tubuh sudah lemah, fisik sudah lemah, tapi imannya kuat. Dengar baik orang-orang Kristen semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita memang dalam hal usia akan tambah lemah, fisik akan tambah lemah, tetapi iman kita tidak boleh lemah. Iman kita harus tambah kuat. Semakin tua di dalam Tuhan, semakin kuat, karena iman kita bertumbuh di dalam Tuhan sampai hari kelak di mana Tuhan akan menyatakan dirinya bagi saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab orang-orang yang mempunyai iman yang kuat, iman yang bertumbuh, iman yang tidak stagnan, yang akan mendapat kemuliaan, mendapat pujian, mendapat penghormatan dari Tuhan. Sebab kalau saudaranya punya iman yang standar, iman yang begitu-begitu saja, saudara, I'm sorry, saya mesti bilang ini, minta maaf. Saudara mungkin akan sampai kepada hari kedatangan Tuhan, tapi saudara tidak akan mendapatkan pujian dan penghormatan dari Tuhan, karena Tuhan sedang melihat iman saudara hari ini sampai di mana. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Perhatikan ayat ini.
1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Dibacakan buat kita. Ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu Ya. yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Perhatikan, membuktikan kemurnian imanmu. Apa itu? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas punya nilai sudah tinggi, tetapi iman kita nilainya harus lebih tinggi. Tidak ada amin? Saya bilang emas tinggi tapi iman lebih tinggi juga tidak ada yang amin. Itu berarti tidak konsen itu ya saudara. Mungkin karena lampu. Coba kita kesemenyaran itu lampu dulu. Sebab kalau saya suka gelap baru tambah gelap. Ya, oke. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. LCD nyala kembali. Oke. Saudara yang terkasih. Jadi iman kita itu lebih tinggi dari emas. Emas yang saudara pakai itu harganya cukup mahal. Tapi imanmu harus lebih mahal dari emasmu. Amin. Ya. Ada amin? Jangan sampai iman lebih murah daripada emas. Kelihatan di punjari semua lima kiri, 5 kanan emas semua. Telinga emas, di kalung, di leher emas. Tapi imannya tidak setinggi nilai emas yang ada di dalam tubuhnya. Wah, kalau Kristen begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada hari Tuhan yang akan datang. Sebab kalau Tuhan datang, dia hanya mau dapati adakah iman yang murni, yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang murni. Itu ayat tadi katakan. Saudara perhatikan kalimat selanjutnya dari kalimat itu. Perhatikan saudara, yang diuji mulai dari kalimat itu. Silakan dibaca. Ya. Cek. Dan kemuliaan kehormatan pada Yesus Kristus. Saudara lihat, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi saudara, sekarang waktu kita punya iman bertambah, mungkin tidak ada yang puji kita. Waktu kita punya iman, kita kasih naik di dalam kebajikan. Kebajikan kita tambah dengan pengetahuan. Pengetahuan kita tambah dengan penguasaan diri. Penguasaan diri kita tambah dengan ketekunan. Ketekunan kita tambah dengan kesalehan. Kesalehan kita tambah dengan kasih kepada saudara-saudara. Kasih kepada saudara-saudara kita tambah dengan kasih kepada semua orang. Orang mungkin tidak memuji saudara. Saudara mungkin tidak mendapat kemuliaan dari manusia. Saudara tidak mendapatkan penghormatan dari manusia. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak demikian. Dia sedang menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Bukan hari ini, tapi saat di mana Kristus akan datang kembali yang kedua kali. Waktu sangkakala yang terakhir itu dibunyikan, dan saudara, Kristus akan datang. Dia memberikan pujian dan kehormatan dan kemuliaan bagi semua orang yang imannya bertumbuh, imannya murni, imannya berkualitas lebih tinggi dari emas, akan mendapatkan puji-pujian pada hari itu. Beri tepuk tangan terbaik. Sekarang kalau saudara mau dipuji orang, ya saudara pakai hiasan banyak-banyak, ya toh? Pakai emas banyak-banyak, nanti orang bilang, "Wih, dia dulu." Ya toh, saudara. Mungkin Anda dapat pujian itu, tapi imanmu tidak dapat pujian pada hari kedatangan Tuhan. Makanya saudara yang terkasih, ingatlah baik-baik. Hari kedatangan Tuhan itu hari yang penting buat kita. Dan waktu Tuhan datang, Dia tidak tanya kepada saudara, ya, rumahmu berapa? Dia tidak tanya kepada saudara, saudaraku, ya, uang di deposito di rekening seberapa? Dia tidak tanya kepada saudara, kamu kumpul harta di dunia berapa, tanah berapa hektar? Dia tidak tanya itu. Tapi yang dia akan tanya adalah imanmu ada di mana? Imanmu di mana? Iman yang mana? Bukan iman yang standar, bukan iman yang statis, bukan iman yang tidak murni, bukan iman yang nilainya ece-ece, tapi nilai yang seperti emas, bahkan lebih tinggi dari emas. Itu yang Tuhan minta pada hari kedatangannya yang kedua kali. Itu terlihat dari ayat ini, Lukas 18 ayat 8. Perhatikan ayat ini. Lukas 18 ayat 8.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ayat berkata jelas, kalau aku datang, saudara, adakah iman di dunia ini? Ya saudara, kalau aku datang, adakah iman di dunia ini? Dibacakan buat kita sementara LCD masih mati. Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau ia datang, dia dapat iman di bumi atau tidak? Saya ulang, dia tidak bilang kalau Anak Manusia itu datang, dia dapati kamu sedang naik mobil atau tidak. Dia dapati kamu, rumahmu itu tembok atau bebas? Tidak. Dia dapati kamu, dia periksa satu-satu. Ebenezer, rekeningmu ada di mana saja, di koperasi apa saja, deposito di mana saja. No. Tapi waktu dia datang, dia akan temukan, adakah iman di dunia ini? Iman yang mana? Saya ulang lagi, bukan iman yang standar itu, tapi iman yang seperti Alkitab katakan, iman yang punya nilai lebih tinggi daripada emas yang murni. Sebab kalau iman itu dia tidak temukan, maka ayat ini berkata, dengar baik-baik, Matius pasal yang ke-16 ayat 26. Matius 16 ayat yang ke-26. Perhatikan teks ini. Matius 16 ayat 26. Ya, silakan saudara yang terkasih. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Apa gunanya kamu dapat seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? tapi lu kehilangan nyawa? Dan- Apa artinya? Terus, Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? apa yang kita mau pakai untuk menggantikan nyawa kita? Dengan harta? Dengan apa yang saudara kita punya di dunia ini? Tidak bisa. Karena itu saudara, dengarkan baik-baik firman Allah. Ya, ibadah penyegaran iman yang saudara sedang ikuti, entah di rayon, entah di lingkungan, entah di gereja, entah di lapangan terbuka, dengar baik-baik, itu bukan hanya sekedar ibadah rutinitas, tapi memang ada maksud Tuhan di balik setiap ibadah itu, supaya iman kekristenan kita betul-betul disegarkan. Sebab waktu iman disegarkan, ada satu harapan di sana, bahwa kualitas iman kita akan semakin bertambah. Iman kita akan bukan hanya sekedar iman semata yang disebut pengakuan dari mulut, tapi iman yang sungguh-sungguh murni, yang betul-betul punya nilai yang jauh lebih tinggi dari emas yang dimurnikan dengan api. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau Tuhan datang, saya buktikan iman saya. Amin. Mesti percaya itu. Kalau tidak ya saudara ikut ibadah penyegaran iman terus jadi sia-sia, karena imanmu tidak segar-segar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita terus disegarkan, iman kita mesti bertambah. Iman kita mesti bertambah. Karena kekristenan itu begitu. Hidup kekristenan itu bukan hanya saudaraku seperti itu saja, terima Yesus ya sudah terima Yesus. Tidak. Iman kekristenan itu dari hari ke hari mesti tambah hari tambah lebih baik. Ya, coba lihat ini ayat Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Perhatikan ayat ini, dibacakan buat kita sekalian. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Itu ayat Tuhan kita. Ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu ada perintah ini. Jadi su terima Yesus itu suai. Ya. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Tapi bukan hanya terima Yesus, itu ayat bilang ada kalimat perintah selanjutnya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terus lanjut. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Yang kedua dia bilang berakar di dalam Dia. Su terima, ingat, su terima Yesus, tapi mesti tetap di dalam Yesus. Ya, itu kata perintah. Lalu setelah tetap, itu ayat bilang apa? Mesti berakar di dalam Yesus. Su berakar, apalagi lanjut. Dan dibangun di atas Dia. Dibangun. Jadi bukan hanya berakar lalu puas di situ, mesti dibangun terus di dalam Tuhan. Next.
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah dijadikan Saudara lihat, itu kepadamu. tambah teguh di dalam iman. Jadi orang Kristen itu punya iman bukan hanya sekedar terima Yesus, mengaku Yesus, saya ulang-ulang di kalimat. Tapi mesti saudara bertambah di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan. Itu iman yang sejati. Makanya saudara, bicara soal keselamatan atau bicara soal hidup di dalam Tuhan, itu bicara suatu proyek yang kita kerjakan. Tuhan kerjakan lebih dulu, setelah itu kita lanjutkan. Ya, bukan hanya Tuhan kerja, habis itu potong terima, lalu potong pangku tangan, sudah bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya ulang, iman kekristenan itu memang suatu proyek besar. Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita, tapi kemudian Dia berikan proyek itu kepada kita untuk melanjutkannya. Lihat ayat ini, Filipi pasal 2 ayat 12. Perhatikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 12. Ya, baca. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu Itu. dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku Itu sudah lihat, kerjakanlah itu keselamatan yang Tuhan suka kasih sama ketong. Ya. Ketong terima pardeo, ketong terima gratis itu keselamatan. Tapi itu keselamatan mesti ditindaklanjuti. Iman juga begitu, kita terima gratis, Tuhan kasih sama kita, kasih karunia Allah. Iman itu kasih karunia, bukan usaha kita. Tapi saudara dengar, iman yang Tuhan sudah kasih karunia Allah yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan, itu mesti dikerjakan. Itu mesti terus ditingkatkan, mesti terus ditambahkan. Paulus marah sama orang-orang di Filipi. Kenapa? Karena Paulus temukan waktu Paulus tidak ada, dong mulai nyantai, dong susah mulai bikin apa-apa lagi, dong susah mau kerjakan dong pun keselamatan. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka Paulus bilang sama mereka, jangan taat karena beta ada. Beta son ada pun bos mesti taat terus. Bos mesti kerjakan bos pun keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan karena beta ada, tapi meski beta son ada, mesti tetap lakukan itu. Itu yang Paulus katakan. Anak-anak Tuhan juga mesti begitu. Ya, ada banyak orang Kristen kan hanya setia itu kalau saya suka bilang kalau pas ya saudara, dia tidak mengerti itu iman kekristenan itu betapa penting saudara. Jadi kita baca Alkitab bukan karena kita ada di IP saja, atau kita ada di gereja saja, atau kita ada di saudaraku persekutuan doa saja. Waktu kita tidak di gereja, tidak di PD, tidak lagi IP pun, kita harus tetap bertekun di dalam membaca Alkitab. Saudara terkasih dalam Tuhan, ibadah juga begitu. Bukan karena saudaraku kita ini orang Kristen makanya kita pergi ibadah di gereja terus, saudara. Tapi ibadah itu adalah bagian dari hidup iman kita yang kita memang harus kerjakan. Kita tidak bisa tidak lakukan itu, mengingat iman kita harus ditumbuh kembangkan. Karena iman tidak bisa saudaraku bertumbuh tanpa saudara saya mengerjakannya. Makanya tadi itu ayat bilang apa? 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Kalimat awal saja, perhatikan. 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Saudara, di situ dikatakan berusahalah sungguh-sungguh. Perhatikan, justru itu berusahalah sungguh-sungguh. 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Nah, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh apa? Berusaha. Apa? Berusaha. Apa? Berusaha. Bilang samping kiri kanan, usaha Pak. Usaha Bu. Ya, tidak ada. Bilang tiba-tiba langsung iman ada, jadi langsung tiba-tiba pengetahuan muncul. Tiba-tiba langsung kebajikan ada. Kebajikan itu bahasa yang lain saudara, excellent dalam bahasa Inggris, artinya menjadi luar biasa. Tiba-tiba saudara bisa luar biasa di dalam Tuhan. Itu tidak bisa terjadi instan. Itu mesti dilakukan sungguh-sungguh usaha. Amin. Sungguh-sungguh baru bisa. Soalnya bisa itu instan. Begitu juga dengan pengetahuan. Kalau sudah sungguh-sungguh usaha, tidak bisa mengetahui apa. Ya. Bagaimana mau menguasai diri kalau tidak sungguh-sungguh berusaha menguasai diri? Jadi semua itu mesti kita lakukan. Itu iman kekristenan.
Makanya kalau saudara baca kitab Yakobus, ayat itu mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu kosong, mati. Ya, saudara bisa lipat tangan, aku beriman, selesai. Saudara bisa, kamu kerja, usahakan. Makanya anak-anak Tuhan, mulai hari ini saya ingin saudara dan saya kita mulai bangkitkan, mulai cek-cek. Saya pun iman ini sudah sampai di mana dia pun taraf. Ya, dia pun peningkatan sudah sampai di mana. Sekian lama beta ikut Tuhan, dia pun iman sudah ada di tahap mana. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mesti cek. So, kalau kita santai-santai saja ibarat orang yang terima 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Saudara, yang satu kan malas tahu. Ya, malah dia pikubur, dia pun talenta. Akhirnya kaget tuan rumah datang, baru dia kaget. Saudara yang terkasih, 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh juga sama kali itu perumpamaan. Ya. Mereka terlalu santai dalam hidup mereka, sampai-sampai mereka tidak tahu kalau mempelai laki-laki akan datang kembali. Dengar baik-baik, Tuhan kasih kita kesempatan ada di dunia ini untuk kita betul-betul memperhatikan kemurnian iman kita, supaya iman kita tambah bertumbuh. Karena satu hari kelak, saudara, tuan rumah itu akan kembali datang. Satu hari kelak, mempelai laki-laki itu akan datang. Dan adakah gereja Tuhan siap sedia seperti mempelai wanita, gadis-gadis yang bijaksana, atau 5 talenta dan 2 talenta, atau kita ada pada kelompok 1 talenta dan 5 gadis bodoh yang malas tahu dengan kerohanian kita, dengan iman kita, dan kita tidak memperhatikannya. Saudara yang terkasih, makanya satu hari Tuhan tegur satu jemaat, namanya jemaat Laodikia. Saking dong pung repot, dong pung sibuk, dong so perhatikan dong pung iman. Mari kita lihat ini ayat Wahyu 3 ayat 17. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 17. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 17. Perhatikan. Dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara lihat ini Dan jemaat karena Laodikia. engkau tidak tahu bahwa Ya. engkau melarat dan malang, miskin, buta, telanjang. Saudara lihat itu. Ini jemaat, ini bukan main-main, jemaat kaya raya. Dong tidak ada kurang apa-apa. Ya saudara. Tapi sayangnya iman mereka miskin. Sayangnya rohani mereka melarat. Sayangnya saudara terkasih, rohani mereka buta. Sayangnya rohani mereka telanjang. Jasmani mereka tidak kurang apa-apa. Bukan tekotong yang saudara kemangkali satu hari bergumul untuk beras 2 kilo. Ya bukan mungkin. Saudara terkasih dalam Tuhan mesti bergumul uang belanja, uang sekolah anak. Itu hebat, dong kaya raya. Jasmani diberkati, tidak ada kurang apa-apa. ATM berjalan, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi persoalan rohani parah. Jangan sampai anak-anak Tuhan kita ada pada kelompok jemaat Laodikia. Ya, boleh kaya jasmani tidak salah, boleh kaya jasmani itu tidak salah, saudara. Tapi jangan lupa perkaya rohanimu, perkaya imanmu, supaya kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali, dia tidak dapati saudara dan saya seperti jemaat Laodikia yang miskin, telanjang, buta, malang, saudaraku, secara iman. Tapi kalau Tuhan datang, dia dapati iman kita bertumbuh kaya, luar biasa, lebih nilainya bahkan dari emas yang dimurnikan dengan api. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, malam hari ini saya mau bagi 3 hal penting, saudara terkasih dalam Tuhan, supaya iman kita ini bertambah. Ya, saudara, ini adalah bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara tidak usaha sendiri. Ya, tadi saya katakan kerjakan keselamatan. Tadi saya katakan saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh ya berusaha. Itu kita tidak lakukan one man show. Kita tidak melakukan sendirian, tidak. Tapi kita saudara diberi kelengkapan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu saudara saya tidak mungkin bisa bertumbuh di dalam iman
mensupport, tanpa dia memberikan sesuatu yang membuat kita dapat bangkit, berusaha dan mengerjakannya itu. Nah, karena itu saudara, 3 hal ini yang saya mau bagikan. Yang pertama, ya, mari kita perhatikan saudara. Kembali kepada surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 7 tadi. Perhatikan ya. Itu ayat bilang begini ya. Iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang murni, itu digunakan api sebagai bahan ujiannya. Api sebagai saudara alat yang dipakai untuk membuktikan iman yang tambah lebih luar biasa. Nah, iman kita itu juga dibakar dengan api. Saudara, api apa saja yang Tuhan pakai untuk membuat iman kita tambah hari tambah luar biasa? Api yang pertama adalah api Roh Kudus. Ada amin? Ada amin? Bilang di samping kiri kanan, kamu butuh Roh Kudus untuk bertumbuh dalam iman. Kita butuh Roh Kudus, karena itu api yang membakar kita. Kisah pasal 2, perhatikan ayat ini saudara, mulai dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Kisah pasal 2, perhatikan ya, dibacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, Ya. semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, Ya. yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang Lidah-lidah seperti nyala api. Itu ayat bilang. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Apakah yang dimaksud dengan lidah-lidah api ini? Ayat 4, perhatikan. Saudara yang terkasih dalam penjemaat, sama-sama kencang baca ini. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Jadi api yang dimaksud ini tidak lain adalah pekerjaan Roh Kudus. Api Roh Tuhan. Ketika api Roh Kudus itu membakar murid-murid, ketika api Roh Kudus itu memenuhi murid-murid, api Roh Tuhan itu membakar mereka. Saudara, iman mereka menjadi iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Di mana kita lihat, saudara terkasih, perhatikan ayat 14. Kisah pasal 2 ayat yang ke-14. Perhatikan saudara yang terkasih. Ya, silakan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Saudara lihat, mereka semua bangkit berdiri, Petrus dan 11 rasul yang lain. Lalu kemudian apa? Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Iya. hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saudara lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Roh Kudus memenuhi mereka, datang ejekan. Kalau kita baca rentetan yang ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12, 13, saudara, kita temukan mereka diejek, katanya mabuk ya saudara pada pagi hari, dan segala macam ejekan datang kepada mereka. Saudara, kalau mereka punya iman ece-ece, atau iman mereka bukan iman yang dibakar dengan api Roh Kudus, maka hari itu saya percaya Petrus angkat pedang lagi dan dia belah satu-satu. Ya, kan Petrus itu darah timur itu. Kan sedikit-sedikit dia emosi, sedikit-sedikit dia darah tinggi, PU itu. Makanya orang NTT itu banyak nama Petrus ya. Sedikit-sedikit darah tinggi. Bayangkan satu waktu Yesus mau ditangkap, dia heran, parang dia fight satu-satu. Saudara, ini dong ejek lagi. Ya, saudara, kalau Petrus itu imannya tidak dibakar oleh api, saya percaya hari itu dia akan bangkit dan marah besar. Saudara terkasih dalam, dia akan protes, dia mungkin akan melakukan hal yang anarkis terhadap orang-orang di situ. Tetapi saudara, dengar baik-baik. Waktu Roh Kudus itu memenuhi hidup mereka, api itu membakar mereka. Ada satu semangat passion, gairah yang keluar dari dalam diri mereka, yang membuat mereka berani mempertanggungjawabkan iman mereka. 11 bangkit berdiri. Tidak ada pengecut, tidak ada pecundang, tidak ada yang lain
Roh Kudus itu kalau bakar orang, api itu kalau bakar orang, imannya akan tambah luar biasa. Dengar baik-baik, setiap ibadah penyegaran iman tidak akan menjadi berarti kalau saudara tidak mendapatkan api Roh Kudus itu membakar hidup saudara. Dengar baik-baik, tanpa Roh Kudus membakar hidup kita semua, ibadah penyegaran iman cuma ibadah liturgis belaka. Ibadah penyegaran iman cuma ibadah seremonial belaka. Izinkan saya menyampaikan ini. Kalau tanpa Roh Kudus, tapi kalau ada Roh Kudus yang hadir dalam ibadah penyegaran iman, tidak ada satupun yang bisa bertahan. Api Roh Tuhan itu akan membakar dia, dan dia akan menjadi orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kanan, malam ini saya mau ketemu api Roh Tuhan. Malam ini mau ketemu api Roh Tuhan. Ya. Anda tidak perlu lihat samping kiri kanan saya yang berkhotbah, ketemu saya tidak ada guna. Ya, tapi ketemu Roh Tuhan itu penting. Saya kan cuma alat. WL, singers, kita semua alat. Tapi Roh Kudus yang bakar kita menjadi penting. Dialah Roh yang akan membuat iman kita bertumbuh. Maka orang kalau dibakar Roh Kudus, dia akan menjadi excellent, kebajikan, menjadi luar biasa. Karena ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, mau naik kebajikan ke mana? Mau luar biasa ke mana? Kalau tidak ada Roh Kudus, mau pengetahuan dari mana? Anda baca Alkitab terus, dengar khotbah terus, tidak akan mengerti tanpa api Roh Tuhan. Karena hanya api Roh Kudus yang bisa membukakan setiap rahasia kebenaran, sehingga kebenaran itu akan berakar dalam hidup kita. Ada amin. Ya. Yohanes 14 mengatakan dia kan Roh kebenaran. Ayat 16, coba dibaca. Yohanes 14 ayat 16. Ya, silakan. Aku akan minta kepada Bapa, Ya. dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Ya. supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapakah dia? 17. Perhatikan Yohanes 14. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Iya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam Maka kamu. Roh Kudus itu penting dalam hidup kita. Kita mau naik level, kita mau iman bertambah, tapi kalau tidak ada Roh Kudus kerja dalam bertumbuh hidup, sudah bisa. Maka betapa penting Roh Tuhan. Tuhan suka kasih itu Roh Kudus. Tuhan suka kirim itu Roh Kudus, saudara. Tinggal bagaimana kita buka hati dan biarkan Roh Allah itu bekerja dalam bertumbuh hidup. Sebab kalau ada Roh Allah aman, saudara. Dia beri urapan itu Roh Kudus itu. Jadi bisa menguasai diri. Kalau tidak ada Roh Kudus, apa bisa kuasai diri? Ya. Alkitab bilang, saudara, Roh Kudus dia membuat kita bisa melakukan apa yang berkenan. Tanpa Roh Kudus, aduh, kau bisa kuasai diri. Karena setiap kali kita tidak melakukan apa yang kita inginkan. Ya, dengar baik, saudara. Makanya orang ada yang bilang, Bapak, saya mau bertobat, saya bilang Tuhan, saya mau mabok lagi. Tiba-tiba kalau lihat orang duduk di dekat bet supi, Bapak. Bet semua warenti, Bapak, memang bisa. Kita pun diri ini akan mampu. Ada orang berkata, saya semua berhenti rokok. Saya suruh bilang sama Tuhan, 2024 ini sudah habis, nanti 2025 saya sudah mulai. Tidak lagi. Ya saudara, itu kalau Anda tanpa Roh Kudus hanya omong kosong belaka. Saya percaya tanggal 1 Januari lu beri tambah 2 slov. Yang dulu mungkin 1 slov, sekarang meningkat 2 slov. Karena kita tidak mampu. Saudara yang terkasih, ingat baik, hanya Roh Kudus yang bisa buat kita menguasai diri. Ya, dengarin ayat Galatia pasal 5 ayat 16 mulai. Perhatikan. Kitab Galatia pasal 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Ya, silakan dibacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, Ya. maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Terus 17 18 2 ayat lagi. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Garis bawah itu kalimat. Jadi keinginan daging dengan roh itu tidak bisa jadi satu. Next, kita bilang apa? Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan Ya. daging,
Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Duanya bertentangan sehingga setiap kali kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki, tetapi antara satu, Roh Kudus kehendaki atau yang daging kehendaki. Kalau Roh Kudus kehendaki, maka kamu dipimpin Roh Kudus, maka yang kamu buat apa yang Roh Kudus mau. Buah-buah roh ayat 23 dari kitab Galatia pasal 5. Kita akan memiliki kasih, kita akan punya damai sejahtera, sukacita, dan bla bla bla. Terakhir penguasaan diri ada di sana. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, maka yang pasti keinginan daging yang akan bekerja. Keinginan daging itu apa saja? Ayat 19, 20, 21, ya. Kecemaran, percabulan, hawa nafsu, ya, nafsu jahat, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, bla bla bla. Ya. Makanya hidup ini butuh yang namanya api Roh Kudus. Amin. Saya ulang lagi, hidup ini butuh api Roh Kudus. Kalau tanpa api Roh Kudus, imanmu hanya begitu terus. Dari ketemu tahun 2000 sampai ketemu lagi di tahun 2024, sama seperti Tuhan Yesus tidak berubah, Dia pun tidak berubah. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu hidup kekristenan yang model begitu parah. Nah, jadi anak-anak Tuhan, sekali lagi kita butuh Roh Tuhan. Dan saya ulang, setiap kali Anda dan saya ibadah, jangan lupa minta Roh Kudus. Buka hati untuk Roh Kudus, ya. Selalu bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi saya. Tanpa Roh Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Roh Kudus saya ini hanya begitu-begitu saja. Roh saya tidak naik-naik, ya. Saya mau semangat Tuhan, tapi kok tidak semangat jadinya? Ya karena tidak ada Roh Kudus. Minta Roh Kudus supaya kalau Roh itu ada, Anda punya api akan menyala. Kalau ada Roh Kudus, saya ulang, pengetahuan akan dibukakan. Kalau ada Roh Kudus, sekali lagi saudara terkasih dalam Tuhan, penguasaan diri akan ada, ketekunan akan ada, kesalehan akan ada, karena Roh Kudus yang bekerja semua. Ya. Roh Kudus yang bekerja semua dalam hidup kita. Jadi saudara, itu hal pertama, Roh Kudus. Yang kedua, betapa pentingnya saudara, kita ini bisa mengalami pertumbuhan jikalau api firman Tuhan. Api yang kedua, satu, api Roh Kudus. Yang kedua, api firman Allah. Yeremia 23 ayat 29. Perhatikan aja. Yeremia 23 29, ya, kita sama-sama jemaat. Kita baca ini ayat. Yeremia 23 ayat 29, ya. 1 2 3. Demikianlah firmanku, seperti api. Amin. Ulang jemaat kencang. 1 2 3. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Sampai dan situ, seperti karena kita mau ngomong firman api. Bilang samping kiri kanan, api. api. Bilang samping kiri kanan, api. Api. Jadi saudara, dengar firman itu bukan hanya seperti air yang mengalir, tapi kadang-kadang seperti api yang membakar. Api yang membakar, saudara. Tapi api itu membakar untuk suatu maksud yang namanya kebaikan. Sama seperti tadi emas dibakar oleh api. Emas yang dibakar oleh api tambah murni. Demikian juga dengan iman kekristenan kita. Kalau iman kekristenan kita itu dibakar dengan api firman, api firman, api firman, bakar kita terus, maka iman kita itu akan bertambah baik. Iman kita itu akan bertumbuh dengan luar biasa. Iman kita akan, saudaraku, ditambahkan dengan kebajikan, ditambahkan pengetahuan, ditambahkan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada semua orang akan ditambahkan jikalau api firman Allah itu membakar kita. Makanya Paulus berkata begini dalam kitab Roma 10 ayat 17. Perhatikan. Roma pasal 10 ayat 17. Perhatikan ini ayat. Roma 10 ayat 17. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sama-sama dibacakan. 1 2 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh Firman. iman timbul, iman tumbuh, iman berkembang, iman akan naik, saudara.
Jikalau ada firman Allah yang disampaikan, dan itu firman api. Saudara, kenapa firman api? Saudara lihat ini ayatnya. Karena api maka banyak orang tidak suka dengar. Ayat 16, mundur, Roma 10. Ayat yang ke-16. Perhatikan, ya, dibacakan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Tidak semua orang mau terima firman api. Tidak semua orang suka dengan firman api. Tidak semua orang mau memberi dirinya dibakar oleh api firman. Terus Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kamu? Iman mau naik. Orang kadang-kadang mau dengar firman itu dong pilih-pilih. Ya saudara, kalau dengar firman pilih-pilih, karena iman mau naik. Dia dengar itu yang pas-pas, dia punya mau. Kalau yang cocok dan dia mau, dia bilang itu bukan untuk beta, itu untuk lu. Ya saudara. Nah itu iman mau naik karena mana? Iman yang seperti itu sudah terkasih dalam Tuhan, ya dari tahun begitu sah. Karena firman itu saudaraku, dia api yang membakar kita. Ya, dia tidak mau ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Sampah-sampah ada dalam hidup kita. Kalau ada sampah dia bakar kita. Kalau ada sampah dia bakar kita. Di gereja tempat saya layani, saya sedang bicara soal hukum Taurat dalam ibadah PA kami, sudah terkasih dalam Tuhan. Hukum Taurat itu punya fungsi, yaitu menyatakan tentang dosa, saudara. Ya. Saya bilang sama jemaat, memang kalau ngomong dosa orang sangat suka. Ya. Tapi itulah firman, itulah hukum Taurat. Dia menyatakan dosa kita, dia menunjuk kesalahan kita. Itu hukum Taurat, sudah terkasih dalam Tuhan. Ya. Dia bicara kepada kita. Makanya hukum Taurat itu dikatakan untuk orang-orang durhaka, untuk orang-orang lalim, untuk orang-orang berdosa. Dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 8, 9, dan 10. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena dia menyatakan dosa. Nah waktu menyatakan dosa, orang kadang tidak mau terima. Ya. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, orang tertentu ya, itu orang bodoh bagi saya. Ya. Kenapa bagi saya orang bodoh? Sudah Tuhan datang kau bakar debu sampah tuh. Tapi waktu Tuhan bakar debu sampah, dia rasa keson enak, son baik. Maka dia pindah di tempat lain yang kira-kira son tahu debu sampah tuh ada koson. Saudara, ya. Nanti di tempat itu kalau dapat tahu lalu kemudian debu sampah dibakar lagi, dia pindah lagi di tempat lain. Saudara, dia cari aman supaya sampah dia pelihara, supaya hal-hal kotor dia tidak boleh dihilangkan dari dalam dirinya. Saya sebut itu orang bodoh. Bukankah kita bersyukur kalau Tuhan kirim api kebenaran? Karena sampah kalau dibakar, kemurnian akan tambah muncul. Kalau sampah dibakar, maka keaslian tambah nyata. Kalau sampah dibakar, maka yang murni akan tambah luar biasa, mengkilat akan nyata. Kalau sampah itu dilenyapkan, dan yang bisa lenyapkan sampah hanya Roh Kudus dan api firman Allah. Ada amin. Makanya saudara, kalau Anda dengar firman Allah, kita bukan hanya mendengar hal-hal yang sifatnya mengenakan kita, tapi kadang kebenaran itu sekali lagi tidak mengenakan telinga kita. Saya suka bakar sampah di rumah, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan saya kalau bakar sampah itu, saudara bisa berjam-jam saya duduk di itu sampah. Kalau sampahnya lebih banyak, saya tidak bakar lalu kemudian saya tinggalkan. Tidak, saya bakar dan kemudian saya jaga. Ya. Kalau ada angin tiup satu, saya pipih, kasih masuk lagi. Ya, saya korek lagi yang dari bawah, saudara, sampai dia terbakar habis. Istri saya suka bilang begini, Bapak, kalau bagian bakar sampah, Bapak cocok. Nah, kenapa? Karena kalau bersih itu enak. Tapi saudara, waktu saya bakar sampah yang lama begitu, saya juga dapat efek sana baik. Depung bau sampah, kadang-kadang panas,
Ya, saudara. Ya. Tapi kalau bersih enak, semua bisa menikmati. Waktu dibakar tidak enak. Waktu Anda dengar firman Allah dan sampah-sampah di dalam dirimu dibakar, itu kadang tidak mengenakan. Tidak mengenakan. Kadang-kadang telinga panas. Kadang-kadang hati gelisah. Kadang-kadang timbul pertanyaan, dia tahu dari mana ya? Ya toh, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya pernah habis khotbah, orang datang dan berkata, Pak Pendeta, siapa yang kasih tahu Bapak? Saya bilang, saya tidak tahu. Kenapa? Saya tahu ini pasti ada yang kasih tahu Bapak, makanya Bapak omong itu. Ya saudara, saya bilang, saya tidak tahu, saudara terkasih. Tidak perlu tanya siapa kasih tahu, yang pasti Tuhan sayang, makanya Tuhan mau bakar sampah itu dalam diri kita. Ada amin? Saudara terkasih, tidak perlu tahu. Kalau tuh ada orang yang kasih tahu, bersyukurlah. Kalau ada orang yang saudara tuh membisikkan sampah saudara, sehingga sampah saudara dibongkar, sampah saudara dinyatakan, bersyukurlah. Karena itu membuat sampahmu hangus dibakar oleh firman yang disampaikan kepadamu. Karena itu saudara jangan model ke orang di bangsa Israel di zaman Yesaya. Ya. Waktu sampah mereka mau dibakar, dosa mau dengar, imannya jadinya tidak bertumbuh. Iman tidak bisa naik. Saya pastikan kalau saudara dengar firman setiap kali ibadah penyegaran iman, apalagi saya dengar Gemit Betel ya, Betel mau apa ya? WI, KKR, KPI, IP tidak tahu berhenti. Ya itu saudara. Selain saudara punya gembala yang juga suka khotbah-khotbah di IP, ya saudara tak bisa lihat saudara juga luar biasa. Di sini kan PD berapa banyak ini PD. Minggu lalu saya khotbah di PD juga di Molapa, di Raja Damai. Saudara terkasih. 12 persekutuan. Akui. Tapi kalau di Molava masih ada mabuk larut, di Molava masih judi, di Molava masih bersina tidak berhenti, di Molava ada tukang selingkuh, ada pelakor. Perlu dipertanyakan, saudara terkasih. Itu berarti itu orang-orang dong, apalagi kalau dong ikut IP, apalagi dong pun telinga pasang waktu firman lagi dibentangkan, tapi mereka tidak mau dengar firman. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memang dipersiapkan untuk binasa. Ya. Karena orang kalau mau dengar firman selalu 12 PD. Berapa lingkungan? Rayon? 9 rayon. Saudara. Wih, itu kalau IP terus. Pasang speaker model besar begini. Waduh, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu hanya telinga tulisan. Dan yang tidak membuka hati buat kebenaran, yang tidak mau terima firman. Tapi kalau dia mau terima, dengar baik, saya percaya pertobatan besar-besaran terjadi mula-mula mungkin di Maulava dan sekitarnya. Dan saudara, itu akan berdampak sangat luar biasa. Karena ada orang-orang yang memberi hatinya dibakar oleh kebenaran dan membuat mereka tambah bertumbuh di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari Sabtu persekutuan bisa berapa? Di Molapa ini kan, sama jam 7 ada lah di bawah. Saudara terkasih, ingat Roh Kudus firman, Roh Kudus firman. Itu dua hal yang mengerjakan iman kita. Ya, jadi kalau itu dua hal itu diresponi dengan baik, luar biasa. Yang ketiga, api yang ketiga. Saudara terkasih dalam Tuhan, api yang ketiga adalah api ujian. Ya. Tuhan memberikan api ujian. Kembali kepada kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Ya, saudara baca ayat sebelumnya di ayat 6. Perhatikan, 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Ini api yang terakhir. Api ujian, api pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Petrus 1 ayat 6. Ya, sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh
Baru di ayat 7 maksud semuanya itu. Berarti ini berkaitan dengan pencobaan. Ya saudara. Jadi maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang dikatakan diuji kemurniannya dengan api. Api apa? Bukan hanya api Roh Kudus, bukan hanya api firman, tapi ujian, tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi setiap hari. Itu merupakan api yang Tuhan izinkan membakar iman kita, supaya iman kita dari hari ke hari tambah bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya saya selalu ngomong di mana-mana, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah doa tolak masalah, jangan pernah doa tolak pencobaan, jangan pernah. Karena Tuhan kasih kita pencobaan dan ujian tidak punya maksud jahat. Tuhan tidak kasih kita pencobaan dan ujian dengan maksud buruk. Tuhan kasih kita ujian dan pencobaan, maksudnya adalah mengasah iman kita, memurnikan iman kita, membakar iman kita, supaya iman kita tidak menjadi iman kanak-kanak, tapi iman dewasa. Dan iman dewasa itu dibutuhkan ujian, persoalan, tantangan, masalah yang membakar kita setiap hari. Ada amin? Boleh kalau saudara ada masalah datang ke tim doa atau datang ke PD Yerusalem minta dukungan doa, boleh. Tapi jangan datang dan berkata, Mama Kana, tolong puasa dan beta, supaya Tuhan cabut dan angkat sampai akar-akarnya ini permasalahan dalam hidup saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu kalau Tuhan bisa bicara dari sorga, Tuhan bilang begini, beta mau lu naik kelas, lu semua ujian. Itu sama seperti anakmu datang kepadamu dan berkata, Bapak, minggu depan kami sudah mulai ujian, tapi beta sudah mau, Bapak tolong doa supaya ujian batal. Kalau tidak Bapak doa supaya beta jangan ikut itu ujian, biar orang lain sah. Ya sudah. Kira-kira kalau anak kita bilang begitu, kita bilang, mari nak, mari kita bergumul bersama-sama, ya, supaya ujian batal, sekolah runtuh, ya, guru-guru mati semua, ya, kepala sekolah kena pecah. Begitu. Hanya Bapak yang gila mengong setengah. Tidak. Malah kita akan suruh anak kita, ayo belajar, HP kasih tinggal, ujian besok. Belajar sekarang, HP sudah boleh pegang lagi, berhenti. Siapkan dirimu, belajar dengan sungguh. Itu guru yang, itu orang tua yang baik itu. Saudara terkasih, kenapa? Karena dia mau anak naik kelas, nilai baik. Nah, iman kita juga begitu. Bagaimana iman kita bisa luar biasa kalau kita diperhadapkan dengan tantangan, kita lari, kita suruh cabut tantangan, kita suruh angkat itu tantangan, buang ke laut. Hai. Ada lagu anak-anak sekolah minggu toh? Apa? Angkat anak-anakku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Ada itu lagu gitu. Boleh dosa buang ke laut, boleh, ya. Tapi jangan angkat masalahku dan buang ke laut, buang ke laut. Jangan. Masalah jangan buang ke laut. Hadapi itu masalah. Tantangan itu diselesaikan. Ya, saudara. Ujian itu kan bukan lari kas tinggal. Kalau dikasih soal oleh guru di sekolah, saudara, tidak boleh lari kas tinggal. Lu mesti isi 50 nomor, isi kas habis supaya mau dapat nilai. Bukan lari. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya punya kawan dulu, kami waktu masih sekolah, saudara, dia bilang, belajar bikin apa? Gampang saja. Waktu ujian itu gampang, ya. Saya bilang, karena mana gampang? Kan ABC, tinggal hitung kancing baju. ABC. Mati di mana? Di situ sudah, itu berarti jawaban yang tepat. Ini kan goblok, sudah. Dan betul tidak nilai tidak bagus. Orang lain belajar permisi, dia hanya datang hitung kancing baju. ABCD. Ya sudah. Mati di mana? Berhenti di mana? Dia isi di situ.
Kadang kita masih pikir pusing setengah mati, bapak sudah kumpul keluar santai-santai kata-kata di luar. Aman, selesai. Nanti dia pun nilai panen, parah. ABCD, ini saudara. Orang Kristen tidak bisa begitu, Bapak Mama. Dengar baik-baik. Ujian dan tantangan harus dihadapi. Kalau mau naik level iman, hadapi tantangan. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa boleh, saudara. Tapi doa kita harus seperti yang diajarkan Alkitab. Mari lihat ini ayat. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat terkenal. Mari kita lihat. 1 Korintus 10 ayat 13. Perhatikan. 1 Korintus 10 ayat 13. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah Pencobaan-pencobaan biasa. yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada guru yang nekat, ya, waktu dia susun soal itu dia cari soal yang susah supaya anak-anak tidak bisa jawab. Saya rasa itu guru yang bodoh. Ya, dia ajar lain, kemudian dia bikin soal lain yang tidak pernah dia ajarkan. Saudara, itu guru yang mencelakakan. Tapi sejauh ini saya belum temukan guru model begitu. Bahkan saudara sekarang ada yang disebut dengan kisi-kisi. Anak-anak sekolah betul dong, kisi-kisi. Sebelum ujian suka kasih kisi-kisi dahulu. Itu dia punya nanti ujian keluar dari kisi-kisi situ. Soalnya keluar dari yang lain. Bukan kisu-kisu, kisi-kisi. Keluar dari situ semua. Kenapa? Karena memang guru mau anak-anak dapat nilai baik. Kalau guru soalnya mau dia tidak kasih kisi-kisi. Minggu depan kita ujian. Belajarlah 100 buku yang kita sudah pelajari. Mampus kita 100 buku belajar karena tak usah 100 salaman sama kau pusing 7 kali. Saudara, saya guru satu soal marhum. Ya saudara, wih dia baik sekali. Saudara, kami kalau mau ujian satu minggu sebelum ujian dia bukan kasih kisi-kisi lain. Soal yang nanti di ujian itu dia suka sinema. Jadi 1 minggu sebelumnya dia suka itu soal. Dia suruh kita belajar dari nomor 1 sampai nomor 50. Dia kasih memang semua lengkap, saudara yang terkasih. Ya. Hanya nanti waktu ujian itu dia rubah. Nomor 1 dia taruh di nomor 3, nomor 3 dia kasih nomor 5. Ya. Dia rubah-rubah saja itu dia pun. Tapi soal persis. Nah saya sudah tahu dia pun gaya begitu tuh saudara. Maka saya tidak pernah ujian itu dibawa daripada 95 tidak pernah, saudara. Paling salah 1, salah 2 karena 50 nomor tuh ingat juga agak susah. Apalagi dia bermain acak-acak begitu tuh kadang-kadang susah. Tapi nilai pasti akan jadi baik. Kenapa? Karena 1 minggu dia suka sih dia hafal kasih habis punya. Ya sudah. Beta hafal besok cari dia punya jawaban semua. Dia hafal memang. Beta itu beta tinggal lu pindah nomor gimana? Besok cari. Kadang-kadang saya bilang guru paling bodoh, ya saudara. Tapi tidak, dia punya maksud baik supaya nilaimu tidak rusak. Itu Tuhan kita. Dia tidak pernah kasih ujian di luar daripada pendidikan tiap hari, saudara. Dia kasih ujian tidak melebihi kekuatanmu. Dia kasih ujian itu sama seperti tidak melebihi, artinya sama dengan kekuatan kita. Tapi kadang-kadang kita yang melebih-lebihkan. Kadang kita yang merasa bahwa ini terlalu luar biasa. Tapi Tuhan tidak demikian. Dia memberikan ujian kepada kita supaya kita tambah hari, tambah lebih baik untuk menyenangkan namanya di atas segala-galanya. Ada amin. Bersyukurlah kalau Tuhan kasih ujian. Ada amin. Tanya samping kiri kanan, kamu ada tantangan apa? Kamu ada masalah apa? Bertahan dan berjuang terus. Amin. Amin. Lewati saja. Karena setiap kali saudara lewati satu masalah, imanmu tambah naik. Lewati satu masalah, imanmu tambah naik. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tadi saya tanya Bapak Kanam, saya bilang,
Kristen ya? Yang di sana. Ya, Kristen semester berapa? Semester mau masuk 5 ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, naik terus. Apakah Anda bilang baik di sekolah di luar memang biaya besar, tapi anak-anak pengalaman tambah banyak. Ujian tantangan tambah banyak, tapi pengalaman tambah banyak. Saudara, artinya ada sesuatu yang meningkat. Hidup kita juga begitu. Tidak ada instan-instan. Orang tua juga dapat tantangan. Biaya kalau banyak itu orang tua tantangan, pusing setengah mati. Ya, saudara, anak-anak di sana juga tantangan, ada masalah. Sama-sama kita menghadapi tantangan. Tapi tambah hari kita tambah naik level. Tambah hari tambah bertumbuh. Tambah hari iman kita dewasa. Kalau Tuhan datang kembali, Dia beri pujian, penghormatan, dan kemuliaan. Karena dia dapati imanmu bukan iman standar, tapi iman yang berkualitas. Beri tepuk tangan. Kiranya Tuhan berkati kita dengan kebenaran ini, sehingga setiap kali saudara kalau ibadah jangan lupa, iman saya memang harus bertumbuh. Ya, setiap kali saudara ingat iman mesti bertumbuh, tidak boleh iman kita rata-rata. Sudah iman yang berkualitas itu 3 hal penting yang kita tidak boleh lupakan. Ada Roh Kudus, ada firman Allah, dan ada ujian. Kalau ini 3 hal menjadi bagian hidup kita, maka pastikan hidupmu semakin menyenangkan Tuhan. Mari kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Singers